Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 592 sampai dengan 594 ini namanya kemampuan. Bagus. Aku akan membincangkan hal ini bersama kalian satu persatu. Peter menunjukkan tatapan sinis, lalu perlahan mengalihkan pandangan. Namun, banyak orang di bawah panggung agak meremehkannya. Jika Carlo yang berkata seperti itu, mereka pasti akan ketakutan. Namun, Peter hanya seorang yang barusan pulih dari cacat dan tiada latar belakang sedikit pun di kota Mandala. Apa yang perlu dia takutkan? Sebab itu, sama sekali tidak ada orang yang merasa takut. Peter menyadari tatapan cuek dari orang-orang ini, tetapi dia juga tidak banyak berkata-kata. Hal yang terpenting sekarang adalah Abigail. Peter, apa ini benar-benar kamu? Sampai saat ini, Abigail masih merasa seperti sedang bermimpi. Ya, ini aku. Peter segera menolehkan kepala dan menunjukkan wajah senyum. Sama sekali berbeda dengan orang yang memiliki aura menakutkan barusan tadi. Kamu, benar-benar kamu, Abigail bergumam, lalu tertegun di tempat. Jangan takut, aku di sini. Tiada orang yang bisa memaksamu untuk melakukan hal yang tidak kamu sukai. Peter tersenyum pada Abigail dengan tatapan hangat dan berbicara dengan nada yang tegas. Baik. Abigail mengangguk secara refleks, lalu menghampiri Peter. Tindakan ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Siapapun bisa melihat bahwa Abigail menyukai Peter. Jika menyuruh dia untuk membuat keputusan di antara Peter dan Carlo, pasti Carlo yang tereliminasi. Hehe. Namun, Carlo hanya mencibir dan sama sekali tidak menghiraukannya. Suka. Apa suka berarti bisa bersama? Keluarga besar seperti mereka paling memandang status yang setara dalam pernikahan. Keluarga Nilo di kota Mandala adalah keluarga yang berstatus. Selain itu, potensinya sangat besar. Di sisi lain, apa yang Peter miliki? Keluarga Carmine pasti tidak akan mengizinkan Abigail menikah dengan Peter yang tidak memiliki apa-apa. Peter, sekarang kamu sudah selesai berlaga. Apa sudah saatnya pergi dari sini? Carlo perlahan menoleh ke arah Peter sambil bertanya. Di panggung, Peter dan Carlo masing-masing mengenakan setelan jas hitam putih, menjadi suatu perbandingan yang jelas. Seolah-olah mereka ditakdirkan untuk bermusuhan. Aku tidak menghiraukan kamu, malah membuat kamu merasa dirimu adalah tokoh utama. Kalau aku mau bertindak padamu, apa kamu sanggup menahan tamparan dariku? Peter melirik Carlo dan berbicara dengan nada sinis. Kamu. Carlo tertegun, lalu menyunggingkan senyuman sinis lagi. Dulu aku kasihan kamu sebagai orang cacat, sehingga tidak mau mempermasalahkannya. Tapi, coba kamu menyentuhku sekarang. Carlo mengulurkan telapak tangan dan menunjuk pada dada dirinya dengan ekspresi sinis. Di sisi lain, orang-orang di bawah panggung pun menunjukkan senyuman sinis. Peter memang agak angkuh. Namun, keangkuhannya juga ada batasnya. Keluarga Nilo di kota Mandala bukanlah kekuatan kecil. Martabat mereka juga sangat penting. Jangankan bocah miskin yang tidak memiliki latar belakang seperti Peter. Meskipun anak dari keluarga besar di kota Mandala juga pasti tidak berani bertindak pada Carlo di depan para tokoh terkemuka di kota Mandala seperti ini. Jika tidak, pasti akan berakhiran mati. Peter menggelengkan kepala dengan ringan dan menunjukkan ekspresi yang tidak berdaya melalui bibirnya. Dia sekarang memang tidak akur dengan keluarga Nilo. Bagaimana mungkin merasa takut? Carlo telah salah sangka. Namun, menurut Carlo, senyuman Peter ini artinya Peter tidak berani bertindak. Sehingga menyunggingkan senyuman untuk melegakan rasa canggung. Memikirkan itu, dalam hati Carlo menjadi lebih percaya diri. Kalau berani, coba kamu bertindak padaku. Carlo melangkah maju, lalu berteriak pada Peter. Petik 2. Coba, baiklah. Aku coba. Usai berbicara, Peter tiba-tiba mengayunkan lengannya. Plak. Detik berikutnya,
Sebuah bunyi tamparan yang renyah langsung bergema dalam ruangan. Wajah Carlo mengalami tamparan keras. Wah! Tidak sedikit orang di bawah panggung tiba-tiba berdiri dan melihat adegan ini dengan sulit dipercaya. Saat ini, Carlo menutupi wajahnya dan terus mundur. Jika bukan Kenneth memapahnya, dia hampir saja terjatuh ke bawah panggung. Sesh! Sudah bertindak. Dia benar-benar bertindak. Apa Peter ini sudah gila? Dia memukul Carlo di depan sekian banyak orang. Kalau keluarga Nilo tidak membiarkan dia membayar harganya, pasti akan kehilangan martabat. Peter bakal tamat. Terdengar bisikan dari para tamu di bawah panggung. Peter, kamu lagi cari mati. Carlo tidak menyangka bahwa ternyata Peter benar-benar berani memukulnya di depan sekian banyak orang. Saat ini, Carlo merasa dirinya mengalami penghinaan terbesar dalam seumur hidupnya. Dalam situasi yang menggeramkan seperti ini, dia sama sekali tidak memikirkan apakah dirinya sepadan dengan Peter, langsung menerkam ke arah Peter. Plak! Peter tidak melangkah, langsung menamparnya lagi dengan punggung tangan. Kecepatannya yang begitu cepat membuat orang bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Setelah semua orang menyadarinya, Carlo dipukul mundur lagi. Kenneth memapahnya lagi, tetapi malah ditabrak oleh Carlo, lalu berdua terjatuh ke bawah panggung. Gedebuk. Panggung tidak begitu tinggi, tetapi Carlo dan Kenneth terjatuh ke bawah, berbeda dengan berjalan ke bawah. Mereka berdua terjatuh secara berantakan. Semua orang tercengang lagi. Tidak cukup dengan satu tamparan, sehingga menamparkan satu kali lagi. Apakah Peter ini sudah gila atau dia memiliki latar belakang yang kuat? Sesh! Peter menarik setelan jasnya gerakan santai dan ekspresi yang sewajarnya. Seolah-olah memukul Carlo semudah membunuh 2 ekor lalat. Awalnya 2 pengawal berbaju hitam yang dibawa Carlo ingin turun tangan. Namun, 50 pria gagah berbaju hitam yang ikut Peter ke sini memelototi mereka. Kedua pengawal itu pun langsung menundukkan kepala dengan diam. Namun, jika nyawanya melayang karena Carlo benar-benar tidak sepadan. Memberontak, sungguh memberontak. Peter, apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Hari ini adalah hari di mana keluarga Carmine merekrut menantu. Apa motif kamu dari membuat masalah di sini? Apa kamu mau membalas air susu dengan air tuba, bermusuhan dengan keluarga Carmine? Apa kamu benar-benar merasa bahwa kamu mengenal Kuncoro Pharma, sehingga bisa bertindak semena-mena di kota Mandala? Nyonya besar Andrea sangat marah dan menunjuk pada Peter sambil memarahinya. Air susu dibalas dengan air tuba. Aku berutang budi pada Abigail, mendapat perawatannya selama 2 tahun. Sekarang aku mau melindunginya. Sangat wajar. Apa hubungannya dengan keluarga Carmine? Kata-kata Peter sangat tajam, tidak berkompromi sedikit pun. Dia sudah bersikap sabar selama 2 tahun. Hari ini, dia tidak ingin berbelas kasih lagi terhadap anggota keluarga Carmine. Dasar bajingan. Abigail bermarga Carmine. Dia adalah anggota keluarga Carmine. Kamu mendapat perawatan dari Abigail, berarti mendapat perawatan dari keluarga Carmine. Nyonya besar Andrea menunjuk pada Peter dan sekali lagi memarahinya. Nyonya besar Andrea, buat apa begitu marah? Yoshua melangkah maju secara perlahan dan menatap Nyonya besar Andrea dengan tatapan tenang. Kalau aku tidak salah ingat, barusan tadi Nyonya bilang sudah memutuskan hubungan dengan Tuan Peter. Kalau begitu, kenapa mengungkit masalah lalu lagi? Hari ini keluarga Carmine merekrut menantu. Tuan Peter mendaftarkan diri. Apa ada masalah? Begitu Yoshua usai berbicara, orang-orang di bawah panggung juga mengangguk ringan. Nyonya besar Andrea memang berkata seperti itu secara pribadi. Dia bilang sudah memutuskan hubungan dengan Peter dan tiada perselisihan antara kedua pihak lagi. Ini kata-kata aslinya. Keluarga Carmine memang merekrut menantu, tapi kami tidak merekrut Peter. Meskipun keluarga Carmine sudah jatuh, tapi juga ingin mencari status pasangan yang serasi. Memang apa latar belakang Peter? Kenneth juga melangkah maju dan menatap Yoshua dengan ekspresi yang kurang ramah. Benar juga.
Setidaknya aku pasti tidak akan menjodohkan putriku dengan seorang bocah miskin. Beberapa kepala keluarga di bawah panggung juga mengangguk ringan saat mendengar kata-kata Kenneth. Peter, hari ini aku mau menjelaskannya. Meskipun cucu perempuan aku lajang seumur hidup juga tidak akan menikah dengan kamu. Kamu cepat pasrah saja. Kata-kata yang Nyonya Besar Andrea ucapkan dalam kondisi marah pun mengandung amarah. Nenek, aku memilih Peter. Aku justru memilih Peter. Abigail tiba-tiba berdiri dan berkata dengan nada lantang. Kata-kata terakhir ini membuat suasana menjadi hening. Di sisi lain, Peter malah menyunggingkan senyuman di bibirnya. Dengan kata-kata Abigail ini, dia merasa sudah cukup. Asalkan dia rela mengikuti dirinya, jangankan tempat perekrutan menantu keluarga Carmine. Meskipun berada di lautan api, Peter juga akan membawa dia pergi dari sana. Apa kamu sudah gila? Kamu, dasar cucu durhaka. Nyonya Besar Andrea terengah-engah dan raut wajahnya juga sangat merah karena marah. Nenek, apa sebenarnya yang Anda pertahankan? Tuan Carlo memang sangat terampil, tapi apa kekurangan Peter dibandingkan dengannya? Sebelumnya Anda bilang Peter mengalami cacat, sehingga kamu tidak akan mengizinkan aku menikah dengan orang cacat. Tapi sekarang bukannya dia sudah pulih. Anda kasih tahu aku, apa kekurangannya? Abigail perlahan mencopot tongkat rambut giok di atas kepalanya, lalu bertanya menghadap Nyonya Besar Andrea. Melihat adegan ini, Nyonya Besar Andrea membelalakkan mata. Jika Abigail menyerahkan tongkat rambut giok kepada seseorang di tempat perekrutan menantu, berarti dia ingin menaksirnya. Maka hal ini tidak dapat diubah untuk selamanya. Bagaimanapun, hal ini dilakukan dalam saksian sekian banyak orang. Baik. Kalau begitu aku katakan padamu, apa kekurangan dia dibandingkan dengan Tuan Carlo? Dalam hal latar belakang, keluarga Nilo di kota Mandala adalah keluarga berkuasa. Dalam 2 tahun terakhir ini pun menjadi salah satu keluarga kelas 1 di kota Mandala. Dalam hal koneksi, Dirut Carlo memiliki hubungan yang luas, memiliki teman baik dari berbagai bidang, termasuk dalam militer kota Mandala. Dalam hal kekayaan, keluarga Nilo jauh lebih kaya dibandingkan dengan keluarga Carmine. Kamu katakan padaku, apa yang Peter miliki? Apa dia memiliki latar belakang, ada koneksi atau ada kekayaan seperti keluarga Nilo? Saat ini, Nyonya Besar Andrea mengabaikan citranya. Dia tidak akan membiarkan Abigail memilih. Naif. Carlo kembali baik ke panggung dan menatap Peter dengan senyuman dingin. Selain berkelahi, apa yang bisa Peter lakukan? Kenapa kamu tidak berbicara? Kamu katakan padaku, apa yang dia miliki? Mentang-mentang ada tenang, sehingga boleh memukul orang sesuka hati. Apa kamu percaya? Aku cukup dengan satu panggilan. Polisi akan datang menangkapnya. Nyonya Besar Andrea melihat Abigail tidak berkata-kata, sehingga bertanya lagi. Aku. Abigail menggenggam tongkat rambut giok, menggigit bibirnya dan ingin berbicara. Abigail. Kamu jangan berkata-kata lagi. Kalau kamu tidak takut malu, keluarga Carmine takut malu. Mengesampingkan hal lain, dalam hal kekayaan saja, demi mengejar kamu, sejak awal Tuan Carlo sudah memberikan mahar kepada keluarga Carmine sebesar 10 miliar. Kamu masih ingat, kan? Apa Peter dapat memberikannya? Ini adalah kesenjangan. Janet langsung melanjutkan dengan ekspresi sinis. Saat Peter ingin mengatakan sesuatu, Carlo malah menambahkan. 10 miliar hanya separuh. Aku hari ini membawa 10 miliar lagi. Mahar 20 miliar hanya demi Abigail. Abigail, apa kamu benar-benar tidak bisa merasakan keikhlasanku? Begitu Carlo mengatakannya, banyak orang yang tersentuh. Mahar 20 miliar. Ini benar-benar sangat mulia. Demi bersama dengan Abigail, Carlo benar-benar menghabiskan banyak uang. Namun, tiada yang tahu bahwa saat ini Carlo merasa sangat sakit hati. Namun, demi perencanaannya, 20 miliar tiada apa-apanya. Abigail, kamu juga mendengarnya.
Apa Peter dapat mengeluarkan mahar sebesar 20 miliar untukmu? Kalau dia dapat mengeluarkannya, aku pasti tidak akan mencampur tangan hubungan kalian. Nyonya besar Andrea juga mencibir. Dia menatap Abigail, tetapi tangannya menunjuk pada Peter. Bagimu, apa uang siapa lebih banyak, maka orang itu berkualifikasi untuk membawa Abigail pergi. Dia bukan komoditas. Peter perlahan menolehkan kepala, menatap Nyonya besar Andrea sambil berkata, hahaha, benar saja, orang miskin pandai mencari alasan untuk dirinya. Janet dan Kenneth pada tertawa terbahak-bahak. Peter, kamu jangan banyak omong kosong. Meskipun dia adalah sebuah produk, kamu juga harus punya uang untuk membelinya. Kalau mampu, kamu sekarang kemukakan uang sebesar 20 miliar. Kenneth mencibir. Dia sekarang menyuruh Peter mengemukakan uang. Tentu saja tidak akan memberi Peter waktu untuk mengumpulkan uang. Dalam hatiku, Abigail tidak pernah menjadi sebuah komoditas. Tapi, aku hari ini memang sudah menyediakan uang sebagai mahar. Peter mengalihkan pandangan ke arah Abigail. Peter, kamu. Abigail agak ragu-ragu. Sejak Peter sadar kembali, dia membeli rumah dan mobil, sudah menghabiskan uang puluhan miliar. Memang berapa jumlah dana pensiun yang dia terima dari militer, sehingga dia begitu mulia. Mungkin rekening bank dia saat ini sudah kosong, kan? Duh, apa kamu benar-benar mampu mengeluarkan uang sebesar 20 miliar? Melihat Peter begitu percaya diri, Kenneth dan yang lainnya agak tertegun. Bukan 20 miliar. Peter menggelengkan kepala dengan ringan, lalu mengangkat telapak tangannya. Hahaha, kalau di bawah 20 miliar, jangan. Berbuat malu. Kenneth dan Carlo tertawa terbahak-bahak lagi. Plak, plak. Peter menepuk telapak tangannya dengan ringan. Plak. Sekali lagi, pintu aula didorong orang. Oscar yang mengenakan setelan formal dan tubuh yang gagah masuk. Keluarga Gunawan mengantarkan mahar. Begitu Oscar berteriak, semua orang terkejut. Keluarga Gunawan apaan? Sejak kapan ada keluarga Gunawan di kota Mandala? Semua orang berdiskusi. Anggota keluarga Karmin juga kebingungan. Aku memang tidak punya orang tua. Tapi, siapa yang berani bilang aku tidak memiliki status? Aku seorang mewakili keluarga Gunawan. Nada bicara Peter yang tenang membuat Nyonya besar Andrea dan yang lainnya bergetar. Namun, hal yang membuat mereka lebih mengejutkan berada di belakang. Setelah Oscar usai berbicara, terdapat 50 pria gagah berbaju hitam yang terbagi dua barisan masuk. Mereka mengenakan setelan jas dan bertubuh kekar. Selain itu, masing-masing dari mereka membawa sebuah kotak kata sandi berwarna perak. Tangan kiri dan kanan masing-masing satu kotak. 50 orang, berarti berjumlah 100 kotak kata sandi. Waduh, apa mungkin di dalamnya berisi uang? Sekian banyak kota. Memang berapa banyak uangnya? Semua orang mengingat kembali kata-kata Peter sebelumnya. Lalu melihat situasi saat ini. Hati mereka satu persatu berdebar-debar dan mengalirkan air liur. Jika kota-kota ini berisi penuh, pasti tidak hanya 20 miliar. Semua orang merasa jantungnya berdebar-debar. Jika kotak kata sandi seukuran ini berisi uang tunai hingga penuh, setidaknya dapat memuat 1 miliar ke atas. Saat ini, 50 pria gagah berbaju hitam ini masing-masing membawa 2 kotak kata sandi. Berarti total berjumlah 100 kotak. Jika setiap kotak terdapat uang miliaran, bukankah Peter hari ini menyediakan uang puluhan miliar? Semua orang tidak berani memikirkannya lagi. Dilihat dari seluruh aula, di antara orang-orang yang memenuhi syarat untuk hadir di sini, siapa bukan tokoh besar di kota Mandala? Namun, jika menyuruh mereka untuk mengeluarkan uang tunai sebesar puluhan miliar, pasti bukan hal yang mudah. Meskipun dapat mengeluarkannya, juga memerlukan waktu lama untuk menariknya. Hal yang terpenting adalah bagaimana mungkin mereka membayar harga puluhan miliar demi Abigail. Ini tidak nyata. Orang-orang di bawah panggung ini merasa dirinya tidak mampu melakukannya. Sementara itu,
Bagaimana mungkin Peter yang tidak memiliki latar belakang sedikit pun ini mampu melakukannya? Sebab itu, setelah semua orang tertegun, banyak orang merasa bahwa mungkin Peter sedang sok berlagak. Mustahil, ini pasti tidak mungkin. Carlo juga turut menggelengkan kepala. Bagaimanapun, dia tidak bisa menerima hal ini. Di sisi lain, Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya tidak berbicara, hanya menyaksikan semua ini dengan diam. Mereka ingin melihat apakah Peter sedang sok berlagak. Peter. Abigail tersentak dan memanggil Peter. Tidak apa-apa, aku di sini. Kamu tidak perlu menghiraukannya. Peter mengiyakannya, lalu perlahan menepuk tangan. Sret. 50 pria gagah yang awalnya bersama dengan Peter itu segera melangkah maju, menyambut kotak-kotak itu dari 50 pria gagah berbaju hitam yang baru saja datang. Total 100 pria gagah, masing-masing membawa satu kotak kata sandi berdiri di depan panggung. Semua orang di aula melihatnya dengan jelas. Gluk. Banyak orang menelan air liur lagi. Mengesampingkan apa isi kotak-kotak ini, gaya 100 pria yang mengenakan seragam sama dan membawa kotak kata sandi ini saja membuat orang terasa sangat menakjubkan. Peter, kamu jangan berpura-pura. Kalau berani, coba buka kotak itu. Kalau kamu benar-benar mampu mengeluarkan uang 20 miliar, aku akan membalikkan namaku. Carlo menggertakkan gigi dan emosi dalam hati sudah mencapai puncak. Dia berteriak pada Peter. Peter sama sekali tidak menghiraukan Carlo. Hari ini, dia ingin semua orang mengenalnya kembali. Abigail, kamu lihat, aku menyediakan semua ini untukmu. Peter perlahan menunjuk pada 100 pria gagah berbaju hitam itu. Kret, kret, kret. Begitu Peter usai berbicara, 100 pria gagah berbaju hitam itu membuka kunci kotak kata sandi itu secara serempak. Terdengar bunyi buka kunci yang berturut-turut bergema di tepi telinga semua orang. Serahkan mahar. Oscar berdiri tegap di samping dan tiba-tiba berteriak. Sret. Pria gagah berbaju hitam yang berdiri di paling kiri, menopang kotak kata sandi dengan tangan kiri, lalu membuka tutup kotaknya dengan tangan kanan. Sret. Semua orang juga melontarkan pandangan ke sana secara serempak. Termasuk Kenneth juga menjulurkan leher dan menoleh ke arah sana. Setelah kotak terbuka penuh, semua orang melihat pemandangan berwarna merah. Itu adalah warna merah muda yang identik dengan uang tunai. Orang-orang sibuk bekerja banting tulang justru demi uang. Sebab itu, tidak peduli dimanapun, warna uang kertas semacam ini selalu dapat menarik perhatian. Apalagi saat ini setiap kotak penuh dengan uang kertas. Terlihat tumpukan uang tunai yang tersusun rapi dalam kotak kata sandi. Melihat jumlah dari kotak ini mungkin benar-benar berjumlah 1 miliar. Selanjutnya, seorang pemuda di sebelah pria gagah berbaju hitam ini juga membuka kotak di tangannya. Plak, plak. Dari kiri hingga kanan, satu persatu dibuka. Setiap kotak terbuka dan semuanya terdapat warna merah yang menarik perhatian. Setiap penampilan sebidang warna merah akan memicu seruan. Wah, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar lagi. Lebih baik menghitung jumlah kotak saja. Satu kotak ini 1 miliar. Banyak orang di bawah panggung duduk dengan tegap dan menoleh ke arah sana. Setiap saat kotak dibuka, mereka akan berseru. Satu kotak berisi uang tunai 1 miliar. Itu tiada apa-apanya. Para tokoh terkemuka yang hadir hari ini, meskipun kondisi finansialnya paling buruk, juga mampu mengeluarkan uang 1 miliar dengan mudah. Namun, bagaimana dengan 10 kotak 1 miliar? Bahkan 100 kotak 1 miliar. Mungkin grup besar seperti keluarga Nilo di kota Mandala juga tidak mampu mengeluarkannya dengan mudah, kan? Semua orang semakin melihat semakin terkejut. Semakin melihat semakin tidak berani meremehkan Peter lagi. Ini namanya kemampuan. Ini adalah kekuatan ekonomi Peter. Meskipun para tokoh terkemuka di kota Mandala juga tidak berani meremehkan kekuatan ekonominya. Berbeda dengan orang-orang di bawah panggung, Carlo dan anggota keluarga Carmine di panggung malah memiliki ekspresi yang berbeda. Kotak kata sandi yang penuh dengan uang kertas itu, setiap membuka satu,
ekspresi wajah Carlo akan bertambah muram. Dibuka satu lagi, ekspresinya akan bertambah muram lagi.